Halo, di sini saya kedatangan servisan dari Jakarta ya. Beliau mengirim modulnya itu ada 3 modul, jadi kasusnya itu hampir mirip ya. Yang dua itu mirip mati total, nggak bisa connect. Tapi yang satu belum saya cek ya. Jadi untuk servis luar kota itu biasanya saya memang minta dikirim modul remote sama modul RC-nya saja. Jadi unitnya itu nggak usah dikirim. Tapi dengan catatan untuk dinamonya harus dicek dulu ya, dicek benar-benar kondisi bagus. Jadi nanti kalau habis dari sini dirakit di rumah itu tidak ada kendala ya. Dan untuk mencari kerusakan dengan kasus mati total, pertama kalian lihat dulu mati totalnya itu semuanya atau cuman nggak bisa maju atau belok. Dan untuk kasus mati total kalian cek dulu itu remote-nya itu pakai gigahertz atau MHz. Jadi kalau gigahertz itu lebih enak lagi. Jadi untuk pemetakan kerusakan itu enak gigahertz. Contohnya ini ya. Ini kan belum ada baterainya. Anggap saja modul ini mati ya. Jadi kalau tidak connect gigahertz itu biasanya cuman lampu indikatornya kedip-kedip terus walaupun di sini sudah disuplai baterai ya. Kalau di sini disuplai baterai terus lampu indikator ini mati, berarti tandanya receiver dari remote ke mobilnya itu dia connect ya, cuman perintah untuk maju mundurnya itu tidak berfungsi. Nah seperti ini. Nah ini kan masih belum connect, ini coba kita kasih baterai ya. Ini kita cek dulu baterainya. Oh ini habis. Nah ini kita kasih baterai, coba lampu indikatornya nanti pasti mati. Nah ini belum, ini kita on. Nah lihat, ini kan dia langsung mati ya. Itu tandanya receiver remote sama mobilnya itu dia sudah connect seperti ini. Cuman untuk perintah maju mundurnya dia tidak bisa. Nah itu kalian cek lagi penyebabnya di mana. Entah dari dinamonya, bisa juga dari IC-nya. Kalau kasus ini, misal dinamo kalian bagus ya, terus taruh di sini, belok ataupun nggak bisa, belok ataupun maju mundur tetap nggak bisa, kalian lepas lagi dinamonya, kalian cek tegangannya di sini, tegangan dari output dari IC driver dinamonya. Kalau ini kan dia menggunakan satu IC, jadi untuk IC maju mundur sama belok-belok itu jadi satu. Jadi kalau IC ini misal beloknya rusak, nanti lama-lama yang untuk maju mundurnya juga rusak karena dia jadi satu. Beda kalau yang ada RC yang 4WD, dia menggunakan 2 IC untuk maju mundur sama untuk belok-belok. Misal ini RC 4WD kan biasanya tuh ini ada IC untuk beloknya sendiri, untuk maju mundur sendiri. Jadi untuk IC, misal IC yang belok rusak, IC maju mundurnya masih oke, atau sebaliknya. Nah ini dengan ini kan jadi satu. Jadi kalau rusak satu ya biasanya rusak semua. Itu untuk menganalisanya kalian cek dulu tegangan dari IC-nya. Bisa jadi rusak di bagian IC receivernya. Jadi kalian cek di output sini. Ini ya saya tunjukkan. Di sini saya cek di bagian ini ya. Bagian F sama B ini kan untuk maju mundur. Nanti kita cek di bagian titik sini dengan multitester 20 volt DC. Kita taruh aja ya. Ini titik F ada di sini. Ini ya, pas kelihatan toh.
Ini titik B ada di sini. Kita cek, kalian lihat di multitester di digitalnya. Untuk mundur dia keluar tegangan 3,7, majunya sama ya 3,7 karena baterai ini menggunakan tegangan 3,7. Ini karena IC-nya sudah saya ganti yang baru ya. Kalau IC-nya masih kalau kalian cek di sini tidak keluar tegangan, kalian cek di bagian sebelahnya, kaki L sama R, kalian cek. Kaki LR keluar tegangan 3,7, berarti kan outputnya sudah normal. Ini kan sudah normal. Kalau di sini kalian cek gak keluar tegangan, kalian cek di bagian ini. Kalian cek bagian kaki nomor 3 dan 4 ini. Ini dari sini kan kaki nomor 1, 2, 3. Nah, kaki nomor 2 dan 3 ini kalian cek. Terus nanti kaki nomor 5 dan 6. Kaki nomor 6 dan 7. 6 dan 7 ini untuk steering ya, LR, dan kaki nomor 2 dan 3 ini untuk maju mundurnya. Ini kalian cek. Karena IC ini kan jadi IC-nya ini kan untuk maju mundur sama belok-belok jadi satu ya. Jadi kalian cek di kaki ini ya. Kaki nomor 2, 3 sama 5 dan 6 dan 7. Ini harus ada tegangannya. Kalau di sini nggak keluar tegangan ya, kalau di sini keluar tegangan berarti IC ini normal dan RC masih normal ya. Misal dapat kasus RC tidak bisa maju mundur, yaitu kalian cek di sini nggak ada tegangan, jangan langsung vonis di bagian IC sini. Cek dulu di bagian inputnya. Inputnya kalau ada tegangan berarti IC sini rusak. Kalau input tidak ada tegangan, IC utamanya yang rusak. Dan ini ya kita cek untuk kaki nomor 2 dan 3 ya. Ini kaki nomor 2 dan 3 dari input IC. Itu keluar tegangan ya di multitester. Untuk majunya keluar 2,9, mundur 2,9. Kenapa kok beda sama output yang di sini? Karena yang 2,9 itu dari IC receivernya. Karena IC receiver itu tegangan kerjanya itu 2,9 atau 3,3 ya. Jadi dia menurun, nanti untuk 3,7 nya di trigger dari IC driver dinamo ini. Dan ini ya, kalau di sini nggak ada tegangannya 2,9, misal sini ya, kita cek ulang. Kalau misal di sini tidak keluar tegangan ya, 2,9 maju mundurnya, itu kemungkinan IC utamanya ini yang rusak ya. Jadi dia bisa connect tapi tidak bisa mengeluarkan perintah maju mundur atau belok-beloknya. Dan untuk kerusakan di bagian IC utama untuk RC GHz itu belum ada IC-nya yang jual. Jadi kalian harus beli modul lagi ya. Nah ini ya. Jadi untuk pengukuran IC, tegangan kerja IC itu seperti itu ya. Jadi kalau kalian punya kasus RC mati total, kalian cek dulu IC-nya, tegangan kerjanya itu normal atau tidak. Nah, cukup sekian ya tutorial dari saya. Kalau belum paham bisa tanya di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.